salin. Quran tuh yang bicara begitu kan, bukan siapa-siapa, bukan kata saya, kata Allah. Nah, itu kan warisan Allah yang paling tinggi. Surga Firdaus, karena surga Firdaus adalah surga yang paling utama. Ya. Sebelum kita dapat surga Firdaus, ada penghargaan Allah yang kita harus dapetin di dunia ini. Dan sebelum kita wafat, penghargaan Allah itu harus kita dapetin. Apa kira-kira? Rahmat. Ada lagi? Ridho. Apa kira-kira penghargaan yang Allah berikan? Karena kalau kita udah dapet itu udah enak banget. Hidup kita pasti terbimbing. Ridho Allah. Ada lagi? Halo, nggak apa-apa. Sampaikan, nggak usah takut salah. Hidayah dan hinayah. Hidayah dan hinayah. Oke. Dapatnya hidayah, dapatnya rahmat, dapatnya ridha Allah, wasilahnya dari penghargaan Allah ini. Ya, titik utamanya di penghargaan Allah ini dulu. Baru dapat hidayah, baru dapat ridho, baru dapat rahmat. Berarti apa? Ya, buka. Kalau kajiannya nggak selesai, berarti masuk lagi nanti Juni Bu ya, Bu ini tak? Akan buka surat 33, surat Al-Ahzab ayatnya 35. Oh. Karena yang disebutin adalah laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Ujungnya tuh apa? 35. Ya. Ya. Ibu tulis sendiri deh ya. Di dalam Al-Quran surat 3 ayat 133. Ibu tulisnya ya. Surat 3, surat Ali Imran ayatnya 133 itu perintahnya Allah harus bersegera. Kalau ada di Quran, ayat Quran perintahnya segera, ada manusia yang tidak menyegerakan ya tatanannya dalam perintah Allah tersebut, maka orang tersebut hakikatnya terus mengalir dosa-dosanya. Tuh, bahaya. Makanya saya katakan ya, menjeda atau menunda orang yang taubatan nasuha itu sama juga dia mengalirkan dosa-dosa. Jadi nggak boleh ditunda-tunda kalau dosa itu. Keburukan itu jangan ditunda-tunda untuk menghapuskannya. Kalimatnya begitu tuh. Makanya di surat 3 ayat 133. Tuh, wasari'u itu kan? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil. Kalau dari ayat itu kira-kira penghargaan Allah apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Takwa. Takwa. Silakan, ada lagi? Ya. Kalau kita nih, saya andaikan lagi, nggak apa-apa, misalkan lagi. Kemarin kita puasa Ramadan. Ya, misalkan katakanlah diandaikan kita full menjalankan puasa Ramadan, tapi hari ini nanti malam itu malam takbiran, berarti malam hari ini adalah hari terakhir kita puasa. Ketika maghrib itu sudah berubah tanggalnya 1 Syawal. Di malam 1 Syawal ada orang yang tidak diampuni seluruh dosa-dosanya, dipastikan puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngerti maksudnya? Saya ulangi lagi. Kalau ada orang di penghujung hari puasa, nanti malam takbiran, ya. Maghrib itu kan kalau bulan Hijriah pergantian tanggal. Ketika malam 1 Syawal, ya, malam 1 Syawal malam takbiran, ada orang yang mengerjakan puasa, dia ngaku beriman, ya. Dia ngaku Islam dan sebagainya, dia berpuasa sebulan penuh, tapi tidak diampuni seluruh dosa-dosanya, dipastikan puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngeri kan? Itu disebabkan apa itu? Sebab Kenapa sebabnya? tidak memaafkan. Bisa jadi ya, satu ya, makanya lihat kalau kaidah Quran di 133, 134-nya lihat dong. Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Perintahnya orang yang mau taubat itu senantiasa menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Tuh. Makanya pahalanya besar ketika di bulan Ramadan. Selanjutnya masih ada orang
yang dia benci. Bu, kalau kita benci sama orang itu nggak boleh, walaupun orang itu sadisnya luar biasa. Yang kita boleh bencinya sifatnya, perilakunya. Orang itu sombong misalkan, orang itu jutek, orang itu misalkan ya suka fitnah orang dan sebagainya. Orangnya jangan dibenci, harus dideketin. Perilakunya yang kita benci supaya kita tidak meniru. Paham nggak maksudnya? Artinya kalau kita ketemu papasan, tetap salam, tetap nyaba, tetap ngomong, tetap negor. Lah kalau orang udah ketemu buang muka bagaimana? Muka dibuang. Udah lagi. Emang pengen udah kok. Bahaya kan? Jadi makanya saya katakan di surat 3 ayat 112 diingatkan duribat alaihimudillah aina ma tuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Orang kalau tidak mau diliputi kehinaan, hubungan dia kepada manusia harus baik, hubungan dia kepada Allah harus baik. Kalau salah satu saja baik, pasti bermasalah. Contoh, ada halal bihalal nggak di sini? Kalau kemarin saya ngisi tausiah acara halal bihalal, salah satu temanya diangkat itu tuh suratnya. Ada orang yang rajin puasanya, rajin tahajudnya, tarawih nggak pernah ini, hatam Quran berkali-kali, tapi sama manusia bermasalah. Itu bisa menghapus kebaikannya. Ngeri ternyata. Makanya kita makhluk sosial, nggak boleh. Makanya saya bilang, kalau ada orang baik, ngebaikin kita baik. Dia ngebaikin kita juga baik. Itu masih standar, Bu, nilai pahalanya. Tapi boleh kalau misalnya kita udah baik, ya nanti dia tadinya memang usil istilahnya mana ya, musuhan gak bermasalah. Baik. Tetap kalau ketemu, Negor. tetap negor, permisi Ya, baik. gitu kan. Tapi dianya mah tetap dia cuek. Biarin aja. Kan Allah yang lebih tahu. Saya sama Allah ya. Nah, sama kayak kita. Kita merasa punya salah sama orang, kita udah minta maaf sama orang yang bersangkutan nggak dimaafin, itu mah urusan dia sama Allah. Yang penting kita jangan cuma minta maaf doang, besok ngerjain salah lagi sama dia, jangan. Berusaha. Begitu tuh maksudnya. Jadi kali tadi saya bilang kalau antara orang baik dengan orang baik bertemu saling memberikan kebaikan itu masih standar nilainya. Yang luar biasa kalau ada orang yang gak baik sama kita baikin dia, itu yang nilainya luar biasa. Minimal kalau kita gak benci sama orang, doain, sebut namanya. Si Fulana, ya Allah berikan hidayah, berikan taufik, mudah-mudahan Allah lembutin hatinya. Amin. Ya, gitu. Jangan begitu. Nauzubillah min dzalik. Kadang-kadang sifat orang diomong-omongin, dibawa-bawa. Iya, ketemu lagi lawannya sama-sama gambreng. Ya udah. Terhapusnya amal kebaikan seseorang. Makanya itu jadi akhlak, Bu. Ini saya sampaikan akhlak. Item yang dikatakan seseorang itu dicap oleh Allah orang yang berakhlak mulia ada di surat Furqan surat 25 ayat 63 sampai 76. Selalu ada ayat Qur'annya. Kita udah pelajari, kita udah bahas satu-satu. Seketengan begitu. Salah satunya apa? Ya, orang yang senantiasa mendawamkan menjaga taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi harus taubatan nasuha. Udahnya. Jangan perhatikan intinya kita nggak benci. Ya, enggak. Ya, nggak ngomongin dia. Makanya hati-hati yang suka ngupdate status. Khair falyakul khairan aw liyasmut. Tuh hadis sahihnya. Makanya lihat Ibu yang punya nomor saya, mana saya ngupdate status. Ya sekali yang ngupdate status juga ya ngapa-ngapain apa dia update. Iya. Kalau di sini ya, Artinya sama Allah. Ya seperti itu. Ya kayak yang merasa merana banget di hidup, silakan curhatnya sama Allah, jangan sama Allah di status. Ya makanya hati-hati nih. Status harus paling digunakan diketawain. sebaik-baiknya. Paham ya? Tuh. Jadi perbuatan amaliah kita itu akan sangat mendominasi seperti itu. Jangan, saya ulangi lagi, jangan sampai benci ke orang
nggak boleh, ya. Karena di Madinah ketika Rasulullah hijrah, orang-orang yang kafir zimmi itu dilindungi karena dia tidak mengganggu Islam. Tuh, seperti itu. Kecuali ada orang kafir yang mengganggu Islam, baru beda perkara itu mah. Nanti babnya beda lagi. Intinya sekarang kita bermasyarakat, ya, jangan sampai benci sama orangnya. Kalau ada perilakunya yang kurang baik, perilakunya yang kita benci. Orangnya mah jangan dibenci. Ya tetap negor, tetap nanya, seperti itu. Ya, seperti itu. Paham ya? Gitu. Nah, kita mau bahas surat 33 ayat 35. Ini tinggal 5 menit lagi, jam 3. Saya harus berangkat. Nah, itu ibu kalau baca kajiannya luas. Saya katakan seperti itu. Ujung-ujungnya apa? Kira-kira coba baca. Surat 33 ayat 35 Al-Ahzab ayat 35. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Ampunan dan pahala yang besar. Berarti Allah kasih pahala yang besar dulu tiap hari karena sudah mendapatkan Ampunan. Jadi penghargaan Allah kepada hamba-hambanya yang Allah pilih adalah ampunan. Kalau kita sudah diampuni dosa-dosa kita, besok wafat juga siap. Permasalahannya yang jadi masalah, ada orang diwafatkan tapi masih banyak bawa dosa. Istighfar sama-sama. Ngeri kan? Iya, sama-sama diingatkan. Karena siapa di antara kita yang kekal? Dulu juga kita bayi, semuanya juga. Sekarang udah pada tua, bahkan tuir. Ya, kalau tuir itu lebih dari tua. Ya, udah di atas 60 kan ada ya? Ya, ke akhir hayat kita tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling mahal. Kalau orang sudah dapat ampunan dari Allah, maka mudah Allah berikan rahmatnya. Amin. Allah berikan senantiasa hidayah dan taufiknya. Amin. Allah berikan senantiasa ridhonya. Jadi wafatnya dia mendapatkan ridho dari Allah, insya Allah mendapatkan label husnul khotimahnya mudah. Amin. Amin nggak? Amin. Makanya ya saya katakan bareng-bareng setiap hari jangan lupa sholat sunnah taubah. Banyakin istighfar, mohon ampun, sebut dosa yang ibu pernah kerjain, sebut di hadapan Allah. Pelan-pelan aja. Jangan dirawakan. Ya Allah, saya pernah begini. Ada status. Tuh, saya katakan begitu aja. Iya. Hati-hati. Ya, kalau bisa jangan terpampang wajah-wajahnya. Sama juga cara kajian ini. Iya. Ya, kecuali foto pribadi buat suami, dinikmati sama suami, itu jadi saya sampaikan karena saya ada jadwal lagi, ya. Mudah-mudahan nanti di minggu kedua bulan Juni dikasih umur yang panjang. Jangan lupa beristighfar, jangan lupa berzikir kepada Allah, dan jangan sampai suuzon, buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita selagi kita berikhtiar untuk mendapatkan ampunan, rahmat dan ridha Allah. Allah pasti berikan. Mana ayatnya? Surat 29 ayat 69. Ayat terakhir itu surat Al-Ankabut. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk menuju jalan kami, kata Allah, sungguh-sungguh ya. Namanya sungguh-sungguh itu nggak pernah lelah, nggak pernah capek, nggak pernah sebelum dia dapat dia terus. Nah, maka Allah akan tunjukkan jalan Allah. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Mudah-mudahan selalu ya ibu hadirnya ke majelis ini menjadi orang-orang yang sebenar-benarnya baik. Amin. Allah berikan ampunan, Allah berikan rahmat, dan Allah berikan yang namanya ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hari ini yang salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Alhamdulillah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma asbih lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma khtim lana min hadhihi dunya ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma arina al-haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma sahhil umurana wa umur walidayna wa umur asatijatina wa umur abnaina wa umur min jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa inda hisab. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa sujudana wa ruku'ana wa qu'udana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ij'alna minal mukhlisin. Allahumma ja'alna minas sabirin. Allahumma ja'alna minas syakirin. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Astagfirullahaladzim. Apabila ada kebenaran kita wajib menjalankan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.